Kita kalau makan pentol tuh 1, 5, berapa? 2 aja. Nah, jadi sambil buduk tuh nah, bepandir, sawat bepandir. Apa sambil wudhu bepandir. Itu gimana kualitas sholatnya? Nah kan? Karena ada ilmunya mampu menjadikan karya itu. Sekarang bisalah nggak ada ilmunya, pengalamannya kedada menciptakan sholat yang khusyuk. Hadirin wal hadirat, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pula kita ditakdirkan untuk duduk dalam perkumpulan ilmu yang mana Al-Imam Abdurrahman bin Muhammad As-Segaf atau julukan beliau bagi ilmu Gedam Sani. Beliau pernah mengatakan dalam sebuah perkataannya, An-nas manusia, bugoro artinya miskin, faqir. An-nas kulluhum, semuanya mereka, bugoro ilal ilim, mereka itu memerlukan ilmu. Sayyidina Abdurrahman bin Muhammad As-Segaf beliau mengatakan an-nas kulluhum bugara ilal ilm, mereka dalam keadaan miskin ilmu. Gak ada yang lahir ke muka bumi dilahirkan ibunya langsung azan Allah, gak ada. Kalau ada tuh di museum kan Pak, kalau ada tuh dipasang kain kuning, apalagi kalau di Banjar tuh dikasih kain kuning. Kalau ada anak lahir langsung azan tuh dipasang kain kuning. Kalau di sini itu keramat loh. Kalau ada kiamat berarti. Atau lahir langsung bikin mikrofon, lahir bikin rakit disolder. Mana solder? Langsung bisa bikin ilmu. Atau ngerakit pesawat Habibi. Reinkarnasi Habibi. Nggak ada. An-nas kulluhum bugara ilal ilm. Semua mereka dalam keadaan bugara, enggak punya ilmu. Wal ilmu muhtajun ilal amal. Sedangkan ilmu enggak cukup. Setelah kita duduk dalam perkumpulan, kita datangi orang saleh, orang alim yang punya ilmu, kita mengambil ilmu dari mereka. Enggak cukup. Wal ilmu muhtajun ilal amal. Ilmu itu harus mempunyai amal. Harus punya amal. Imam Al-Haddad mengatakan, al-ilmu bila amal junun. Wal amal bi ghairi ilmin la yakun. Al-ilmu bila amal junun. Orang itu alim. Dulu pernah alim lah kisahnya. Pernah belajar. Menuntut ilmu di mana gitu ya. Tapi di kampung seolah-olah nggak ada alim, ilmunya nggak ada, orang bodoh dibiarin. Ya, gitu deh. Dibilang sama Imamul Haddad, Abdullah bin Abi Al-Haddad rahimahullah mengatakan, al-ilmu bila amal junun. Orang gila. Sebagai kegilaan. Wal amal bi ghairi ilmin la yakun. Sedangkan amal tanpa ilmu enggak diterima. Kita sholat nih. Sholat, wudu, kita enggak pernah belajar. Dapat wangsit pun tidak juga, atau ilmu keturunan pun tidak. Melihat orang aja. Kayak apa aturannya yang diajarkan syariat Rasul, nggak tahu. Wudu, alhamdulillah, wudu mah rajin. Sholat, alhamdulillah tuh. Tapi nggak ada ilmu. Kenapa wudu tuh dibasuh mukanya? Nggak buritnya.
Kenapa enggak dibasuh dadanya? Enggak ada. Enggak tahu. Sedangkan Imam Ibnu Ruslan dalam sebuah apa? Sebuah zubat, di dalam sebuah zubatnya Imam Ibnu Ruslan mengatakan, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Wa kullu man, setiap orang, bi ghairi ilmin, tanpa ilmu, ya'malu, ia beramal, amaluhu, amal-amalnya, mardudatun, tertolak, la tuqbalu, tidak diterima. Alhamdulillah hadirin, kita ditakdirkan dalam perkumpulan ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita dengar, apa yang disampaikan, Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan ilmu itu sehingga kita dapat memahaminya dan mengamalkannya di hari-hari yang akan datang. Amin ya Rabb, ya Rabbal alamin. Lalu Sayyidina Abdurrahman bin Muhammad Az-Zagapagi Al-Muqaddam Sani mengatakan, wal amal muhtajun ilal hidayah ilal ajl. Wal amal muhtajun ilal ajl. Sedangkan amal ini memerlukan akal, hadirin. Nggak boleh sebagai santri itu nerima tok. Oh, nggak dipikirkan. Mesti dipikirkan juga. Apa makna perbuatan yang akan disampaikan itu nggak boleh ditelan langsung kayak makan pentol. Pentol tuh ya, kalau kita makan pentol di depan simpang, kan nggak pernah nanya, Mang, ini paduannya sehingga rasa gini nih gimana nih? Berapa persen daging sama terigu atau kebanyakan roikonya 2 kilo sehingga kayak gini nih? Atau kita nanya, Man, ini kambing atau sapinya disembelih pakai bismillah atau ngadep kiblat atau enggak? Enggak nanya kan? Kita kalau makan pentol tuh 1, 5, berapa? 2 aja. Nah, hilab binal ummah rahmah. Hadirin, jadi kita itu disuruh untuk beramal itu mikir apakah sesuai dengan kemampuan kita. Baru belajar, baru tahu alif bata, disuruh baca hizib bahar, keluar sedeng. Gila. Hizib bahar kalau nggak diimbang dengan salawat, panas. Manusia kita lihat kecil semua. Hadirin, hizib bahar itu sehari sekali aja. Kalau 2 kali nanti takutnya kita hilap gitu loh. Ya, jangan. Kalau nggak dibarengin dengan salawat kepada Rasulullah yang perbanyak. Wal aqlu bugoro ilal taufik. Sedangkan berpikir akal kita ini memerlukan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ilmu diperlukan oleh semua manusia, dan ilmu itu juga mesti harus diamalkan. Ya. Ibadah sholat tuh hadirin. Gimana? Coba kita tanya kepada diri kita. Seolah-olah Al-Quran ini bahasa hari ini tuh nggak relevan kah? Jar orang sekolah tuh nggak relevan dengan zaman ya. Al-Quran hari ini seperti nggak relevan kah bahasa mereka ini yang sekolah-sekolah tuh? Seperti nggak relevan di Al-Quran dengan zaman sekarang. Kenapa? Sekali saya berpikir juga. Wasta'inu bisabri wassalah. Bujur loh. Kenapa Al-Quran mengatakan dan jadikan sabar dan sholat itu sebagai penolongmu? Jadi sepertinya iya nih. Mengapa? Jawabannya mengapa? Kok Al-Quran mengatakan jadikan sabar dan sholatmu sebagai pembantu, penolong engkau? Kenapa nggak mampu menolong kita? Karena sholat kita hoak. Sholat kita nih hoak, hadirin. Rukuknya hoak. Referensi dari mana kita nggak ngerti. Orang tuh belajar
Al-Quran ya. Alif, alif, ba, ta. Itu tak kalah gurunya peragakan, muridnya dengerin ngelihat mulut gurunya. Oh, ngono ya Ustaz. Ide. Ngono-ngono loh. Jadi gini Pak, hadirin. Jadi Al-Quran diajarin Bismillahirrahmanirrahim. Ngikutin tuh muridnya. Kok sholat enggak? Kita nggak pernah praktek sholat di hadapan guru. Guru juga nggak pernah perintahin kita. Dia evaluasi gawean kita, sholat kita. Nggak ajarin. Makanya sholat kita kayak gini nih. Kenapa? Sholat kita bila ilim. Nggak ada ilmu. Sehingga nggak mendapatkan lezatnya, nikmatnya, manisnya dalam sujud. Dulu hadirin. Saya cerita ya. Hadirin. Dulu. Jangankan perintah sholat, wudu aja. Al-Imam Sajjad. Siapa Al-Imam Sajjad? Ada yang kenal? Ada yang pernah ketemu? Ada yang pernah minta nomor WA barangkali? IG-nya apa? Coba. Al-Imam Sajjad. Ada yang pernah dengar? Al-Imam Sajjad. Ali Zainul Abidin Sajjad bin Husain. Yang kepalanya dipenggal oleh Yazid bin Muawiyah. Nah, putra beliau bernama Ali Zainul Abidin As-Sajjad. Itu hadirin, suatu ketika beliau mau wudu, mau sholat, mau wudu. Toh, sebelum sholat wudu ya. Ada yang mau sholat nggak ada wudu di sini? Mungkin lahir sudah suci. Oh, ulun memang udah dilahirkan udah suci, Bib. Jadi memang kita nggak boleh wudu gitu. Oh, ada? Nah, itu Imam Sajjad, Ali Zainul Abidin As-Sajjad, beliau tak kala mau wudu, dilihat oleh orang-orang, mukanya pucat, tubuhnya seolah bergetar, tubuhnya. Ada tampak aroma kekhawatiran, takut dalam tubuhnya. Nampak. Orang tuh kalau takut kan kelihatan tuh. Kesalahan dia, terus ditangkap polisi. Polisi belum datang, dia tuh udah pucat. Nah gitu deh. Jadi sehingga tak kala orang-orang melihat Ali Zainul Abidin As-Sajjad dalam keadaan pucat wajahnya, bergetar tubuhnya, orang-orang nanya, ya sibti Rasulillah, wahai cucunya Rasulullah, wa mallazi asabak, apa yang menimpa engkau? Sakit apa engkau ini, wahai cucunya Rasulullah? Orang-orang nanya. Beliau jawab, aku nggak sakit apa-apa. Sepertinya engkau ditimpa sakit yang amat sangat parah. Tubuhmu bergetar, wajahmu pun pucat. Apa gerang? Beliau jawab, atadri bina managum. Apakah kalian tidak tahu di hadapan siapa aku akan berdiri? Maksudnya, sholat, wudu loh. Mau wudu, mukanya pucat. Kita nih tekurihing kadang-kadang begayaan nih, rame banget tadi. Ya lah. Kalau kita nih, kalau ulun tuh sambil bepandir. Kalau pian kan banget lagi. Iya kan? Jadi sambil buduk tuh nah, bepandir, sawat bepandir. Apa sambil wudhu bepandir. Itu gimana kualitas sholatnya? Kalau wudhu saja, al-wudhu miftahus sholah. Kuncinya sholat itu wudhu loh Pak. Wassalah miftahul jannah. Yang di rumahnya ngarannya jannah, maknya lain itu. Kuncinya surga jannah. Kebetulan bininya jannah. Bujur-bujur. Piani lain itu nang beisi ngaran jannah bini jangan tapi himung bener ya, kada beramal lagi, surga sudah ada di rumah. Lain itu surga malam Jumat aja. Lah kemudian kenapa kalau kita kembali ke dalam ayat Al-Quran pun lihat
Al-Quran itu memerintahkan kita untuk wudu. Surah Al-Ma'idah ayat 6. Allah Ta'ala mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bin. Di situ Allah Ta'ala mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, jikalau kalian ingin berdiri mau sholat, maka basuhlah wajah kalian. Batasnya tidak disebut loh wajah. Dibasuhlah tanganmu sampai siku. Oh, mungkin dari ujung jari sampai sini. Itu bagian besar ulama mentafsirkannya. Ya. Wamsahu biru'usikum, dan usaplah sebagian kepalamu, wa arjulakum. Loh, atopnya kepasil wujuhakum wa arjulakum ilal ka'bain. Basuhlah kedua kaki kalian hingga mata kaki. Kuping nggak disebut oleh Tuhan. Ada apa? Apakah ada kaitannya dengan hadis Nabi SAW? Nabi itu sebuah hadis Rasulullah pernah mengatakan dalam hadisnya, hadirin, Rasulullah mengatakan, ummati tud'au yaumal qiyamah ghurran muhajjalin min atharil wudu faman istata'a an yutila ghurratahu falyamal. Rawahu Tirmidzi. Paham ya? Paham? Umatku, Rasulullah mengatakan umatku tud'au yaumal qiyamah, dipanggil di hari kiamat nanti, ghurran muhajjalin, wajah mereka bercahaya, lengan mereka, anggota wudhu mereka bercahaya, min atharil wudhu. Apakah keterkaitan dengan ayat Al-Ma'idah ayat 6 tadi? Di situ jangankan batas wudhunya, kuping pun yang disunahkan tidak disebut. Hadirin, itu gunanya kita menggunakan agil. Para ulama mengatakan wajah ini terdiri di antara ada kepala dan rambut yang ada, baik yang di atas maupun di bawah. Rambut di bawah jangan serono ya. Di bawah jenggot maksudnya. Hadirin, jadi ulama mengatakan yang dimaksud Nabi SAW tentang hadis ini melebihi daripada wajah, termasuk kuping yang ada di wajah. Mengapa Allah nggak sebut kuping di dalam Al-Quran? Karena kuping bahagian wajah kalian, tampan apapun kalian, bungas, kuping nggak ada kayak bang. Bungas. Yalah bang, bungas ini, kuping gak ada payu, bujuran. Masih payu ulun walaupun hirang tapi bungas, gitu. Hadirin, jadi Rasulullah SAW kelak, ya, beliau itu mengibaratkan aku ini nanti jadi pusara, pahamlah? Kita ini di tengah-tengah, aku ini di tengah-tengah kalian, kata Rasulullah. Tengah-tengah kalian. Ibaratnya Rasulullah itu nanti di Yaumil Mahsyar, di Murjani lah. Ibarat, kalau saya gambarkan mahsyar, pian belum pernah ke situ juga kan, repot. Ya udah Murjani lah. Yang sering nongkrong Murjani pasti tahu. Kelilingannya itu siapa yang rancak, pasti tahu. Hadirin, Rasulullah SAW nanti berdiri di tengah-tengah Murjani. Yang ngeliling sop pertama, seterusnya siapa?
berjumlah 124.000 orang. Rasulullah berdiri di tengah, ngelilingnya kayak tawaf itu, sof. 124.000 orang sahabat Nabi. Jumlah mereka. Terus ngelilingi sahabat lagi. Kayak obat nyamuk. Terus tabi'in 124.000 orang. Para aulianya Allah pun mengelilingi tabi'in berjumlah 124.000 orang banyaknya. Kalau kita berdiri di mana hadirin? Besarlah tubuh kita pun Rasulullah nggak lihat. Atau suara kita besar nyaring sehingga bisa mampu teriak, ya Rasulullah, suara kita besar dan nyaring, mungkin Rasulullah nggak dengar. Ibarat nih, Rasulullah di Murjani, kita di mana? Sungai Malang, Amuntai, para kota Radin, nah, seberangnya kota apa tuh? Raja, situ. Apakah melihat Rasulullah? Nggak lihat, hadirin. Tapi Rasulullah tahu itu adalah umatnya sekalipun di Muara Kintab sana. Rasulullah tahu mengapa mereka melebihi basuhan anggota yang diperintahkan untuk berwudu tak kalah membasuh wajah. Dari penafsiran para ulama, wajah dikategorikan wajah itu hadirin min nabati sya'ar fir ra's ila dhaqain. Mulai tumbuhnya rambut di kepala sampai dagu. Tuk. Nih, dagu. Kenapa disebut di sini? Di sini dagunya. Nih. Ini masih bahagian dagu, bukan di sini hadirin. Karena kalau di sini rambut yang di sini tidak diwajibkan di sini. Lihat kalau orang nyembelih kambing itu tidak pernah di sini hadirin. Di sini. Jadi basuhnya batas di sini. Kalau ada sesuatu yang ada di sini, tergentol-gentol di sini, wajib dibasuh. Duit kah? Basuh. Apalagi rambut, duit. Ada duit di sini, 50.000, 100.000, basuh juga. Andai kata duit itu dibasuh. Apapun yang ada dibasuh. Artinya, minal udhuni ilal udhun. Adapun lebarnya dari telinga ke telinga. Itu yang disebut wajah. Yang dimasuk Quran mu'ajjalin melebihi daripada itu hadirin. Mulai tumbuhnya rambut. Kalau laki ulun tuh di sini tumbuhnya bipe kayak apa? Nah itu limpat ngarannya. Di luar kebiasaan. Menurut kebiasaan normal tumbuh rambut di sini, ya di sini mulai. Sekalipun tumbuh rambut kita di sini, masa basah baju jimus ya? Karena mulai tumbuh rambutnya di sini, jar Habib mulai tumbuh rambut. Ya hadirin, jadi mulai tumbuh rambut menurut kebiasaan di sini sampai dagu. Dagunya di sini hadirin. Ya, makanya perempuan kalau sholat dagunya tuh ditutup, nggak boleh ditaruh sini. Kenapa? Itu aurat mereka dalam sholat. Kalau mau kena yang bahari zaman-zamannya ya makan nasi kuning. Itu mau kena bebinian tuh ada lubangnya, luangnya untuk dagunya mereka. Cuman mereka karena saking pintarnya ditaruh di sini sehingga sholatnya nggak sah. Tapi alhamdulillah khusyuk. Hadirin itu khusyuknya juga mungkin dari alam sebelah hadirin. Dari kerajaan sebelah. Nah, itu adalah wajibnya wajah mulai tumbuh rambut sampai dagu. Itu yang wajib dibasuh. Adapun lebihnya daripada itu ke belakang ini, itu namanya Quran muhajjalin. Kalau pernah pian melebihin, nah itulah ciri. Sekalipun jauh keberadaan kita nanti terpisah dari sang Rasul, beliau tahu itu umatku. Karena sunnah beliau pernah dihidupkan di masa hidup kita. Kalau tangan, dari ujung jari sampai siku, ini yang wajib. Ini siku, ya. Kalau pian tukang bangunan ada siku kan? Persis kayak gini. Kalau yang bentuk kayak gini tuh siku ngarannya hadirin. Lebihnya itu namanya Quran muhajjalin. Pian basuh dari sini
Siku wajib. Nah, ini muharran muhajjalin. Ini. Jadi kada tapi banyak menghabiskan banyu musim ini kemarau banyu ngalih. Jadi pintar-pintar kalau berwudu. Diambil air. Selesai. Satu kali lagi taruh sini. Yang penting wajibnya, sunnahnya ulun haur mau rapat, meeting, sebetulnya lagi kampanye pilkada, pilbub. Hadirin, karena haur ndak mau sunnah, ndak apa-apa. Wajib sah, sudah. Yang penting banyunya jangan nyuntan bahasa Inggrisnya, hadirin. Boleh. Nah, itu diantaranya. Kenapa hari ini sholat kita tidak berkualitas? Karena cara wudhu kita saja kurang benar. Seolah-olah perintah Allah tentang wudhu langsung ke telinga kita langsung kerjakan. Nggak perlu riwayat dari Nabi, nggak perlu riwayat dari ulama. Ya apalagi ulama, kan banyak salah. Ulama kan juga berdosa, nggak usah perlu didengarin. Loh, kalau nggak dengerin ulama, ya mereka betul memang manusia juga. Tapi kalau mereka pun banyak dosa, di ibarat kita nih dibandingin, kalau kita banyak dosa dengan ulama banyak dosa, lebih terima taubat mereka tuh pun lebih cepat. Kalaupun mereka berdosa, setumat dia mohon ampun, dia punya tekniknya, ya kan? Kalau kita kan tidak, kita ini bila kena musibah hanyar bebanyu sujud, disariki laki kada ingat bulik, hanyar nangis sujud. Laki 6 bulan kada begawi, ranai di rumah kada berpikir, nangis tuh, ya enggak? Kalau mestinya ya orang itu bisa menciptakan sesuatu nih, tukang bangunan atau seorang tukang mesin kah yang ngerakit kendaraan tuh ngarannya siapa? Ngarannya? Montir. Seorang montir itu kan, bilanya dia itu punya wawasan yang tinggi, pengalamannya yang luas, ilmunya mantap, sehingga dia punya semangat untuk menjadikan sebuah kendaraan, sebuah karyanya dia. Ya enggak? Bujur lah. Bujur kada? Nah gitu dong. Bujur laman. Kalau pian ahlinya ada salon yang kada bunyi, pian tahu tuh penyakitnya gini, solder ini. Oh kalau kada kepagaran, nukar nang hanyar. Nah kan? Karena ada ilmunya, mampu menjadikan karya itu. Sekarang bisalah, nggak ada ilmunya, pengalamannya kada ada, menciptakan sholat yang khusyuk. Kira-kira nggak bakalan bisa. Kita sholat dalam keadaan kebimbangan, kita ibadah dalam keadaan kita dilanda musibah, baru sujud. Ya Allah, betapa berat betul ujian ini. Ujian, teguran loh Pak. Sekolah kada ujian. Ujian itu untuk orang sekolah. Orang sekolah ujian. Sekolah kada ujian. Itu teguran Pak. Ya. Jadi bukan ujian, teguran. Hadirin, jadi kalau memangnya kita ini ibadah sholatnya saja pas waktu-waktunya kita sadar, mau kualitasnya bagus, istimewa, gak mungkin bagus. Karena gak ada ilmunya. Jadi harus ada ilmunya. Nanti suatu waktu kita praktekin ibadah. Hadirin, mungkin majelisnya ini segini saja dulu ya. Nanti pian terlalu alim kada bagus juga. Tada hulu pian jadi wali kan rugi ulun. Kalau kan kada balik modal ngarannya tuh kan. Iya kan? Kalau terlalu alim pian nanti tada hulu pian jadi wali rugi ulun. Kan ndak balik modal ngarannya. Jadi gini hadirin, bagaimana nanti minggu depan kalau bisa kita maghrib di sini, habis sholat maghrib langsung baca hizib. Saya ingin melazimkan hizib
Hizib Nawawi, karena ini udah hampir umat ini udah nggak tahu apa itu hizib, apa itu Hizib Nawawi, Hizib Nasar, Hizib Bahar. Kalau Ratibul Haddan, Wirdul Latif, Wirdul Aidrus, Ratibul Attas, bagus itu. Tapi udah pada tahu ya nggak? Pian tahu pedang? Pedang tahu? Pedang itu sekali pukul luka, iya kan? Tapi kalau ada hizib, racun di pedangnya, Pak. Pistol itu Wirdul Latif. Amunisinya Hizib Bahar. Paham? Paham? Nah, tuh kalau di pedang itu biar ada racun di sininya, di matanya itu hizib kita pakai. Habis Saleh, rotan, palu ya. Rotannya itu ada hizib loh, Pak. Nggak perlu sampai ke badan orang itu mati orang. Itu hizib bahaya. Tapi nggak boleh kita baca tuh sehari 3 kali kayak minum obat. Nah, nggak boleh. Sehari cukup sekali atau seminggu sekali di sini saja. Oke? Nah, kalau bisa nanti sebelum maghrib di sini. Saya nggak mau lama-lama. Takutnya pian ada hajat di rumah kan. Apalagi ini malam Jumat. Oh, berarti pintar. Berarti sadar. Malam Selasa. Oh, berarti sadar. Saya kira nggak sadar. Kalau saya ngajar sama orang nggak sadar, ya wajar aja kan gitu. Alhamdulillah sadar. Kebetulan malam ini malam Jumat, ya. Hadirin, jadi saya minta nanti kalau bisa bawa buku, yang nggak mau nanti saya bacain kitabnya. Ini mungkin sekedarnya saja, karena di majelis seperti ini adalah Raudatul Jinan. Raudatul Jinan itu tamannya surga yang ada di dunia. Apabila orang itu ada kerinduan dengan baginda Nabi, orang-orang dulu Pak, hadirin, kalau rindu dengan Rasulullah, mereka duduk dengan Nabi. Sayyidina Aisyah mengatakan, wa kanu yatanasaduna syara wa huwa baina yadayi wa baina yadayi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yatabassam. Dahulu kami berkumpul bersama orang-orang membacakan qasidah, syair, di tengah-tengah kami ada Rasulullah. Beliau tersenyum tak kala mendengarkan qasidah kami. Kenapa? Pian nih orangnya bunga, rambutnya hitam pekat, dipuji orang, senang nggak? Senang dong. Gitu juga Nabi. Nabi himung girang. Rasulullah peragaan wajahnya, bentuk tubuhnya disampaikan di tengah-tengah majelis ini. Berarti Rasulullahnya tuh ada di sini hadirin. Cuma kita mungkin hati kita masih banyak kotoran-kotoran yang mana harus dibersihkan dengan rajinnya kita ibadah dan majelis ilmu. Mudah-mudahan dikikiskan dosa kita, hati kita menjadi bersih, dan kita dapat memandang Rasulullah di dalam sebuah perkumpulan yang barokah ini. Dahulu orang ditanya oleh Habib Ali Al-Habsyi, untuk apa engkau masuk surga? Maulid Habsyi, pengarangnya Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi yang hidupnya 100 tahun lebih yang lalu. Beliau mengatakan kepada orang-orang, untuk apa engkau ingin masuk surga? Apa yang kau ingin ke dalam surga? Mereka menjawab, fiha Rasulullah. Di dalamnya ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga berangkat dari situ beliau mengarang sebuah qasidah. Dia mengatakan, fi jannatin masyaqani min wasfiha, fi jannatin masyaqani min wasfiha illa likaunil hibbi fiha khayyama illa likaunil hibbi fiha khayyama fi jannatin masyaqani
min wasfiha. Tidak, di surga itu yang membuat aku rindu di dalamnya. Tidak. Tidak ada yang membuat aku rindu kepada surga. Bidadarinya kah? Atau makanannya yang serba ada? Atau keindahan pandangan yang aku lihat? Tidak. Illa likaunil. Akan tetapi keindahan itu adalah kekasihku. Hibbi fiha khiyama. Kekasihku akan tinggal di dalamnya. Makanya para sahabat-sahabat, tak kala beliau ditanya Rasulullah, apa yang kau inginkan dariku, kata Rasulullah. Mereka menjawab, as'aluka murafaqataka fil jannah. Ya Rasulullah, aku ingin menemanimu, mendampingimu nanti di surga. Rasulullah mengatakan, fa'inni ala nafsika bikasratis sujud. Kalau begitu bantu aku akan dirimu, ala nafsika, atas dirimu, bikasratis sujud. Perbanyak sujud. Masa masuk surga tidak pernah satu kali pun kau sujud? Kan malulah Rasulullah. Kan bisa juga bantu umatnya, ya kan? Nah, itu dulu ya. Mudah-mudahan dalam perkumpulan yang mulia ini nanti di Senin sore yang akan datang, mudah-mudahan kita dapat berkumpul gobel maghrib, sebelum maghrib. Bagi yang haur datang ba'dal maghrib pun tidak apa-apa, tapi jangan lewat jam 9. Jam 9 makan. Tetap dapat hadir berkah, dapat duduk majelis. Tapi kalau telat kan ilmu pemahaman nggak dapat. Kalau berkah dapat, datang jam 1 dapat. Ya kan? Dapat ngetok pintu rumah gitu. Ya, hadirin. Jadi kalau datang majelis juga jangan tidur. Kalau tidur tuh khawatir nanti pas yang udah sampainya bangun. Takutnya di situ enggak paham. Berkah dapat, tapi pemahaman kan enggak dapat, kan tidur. Hadirin ya, mudah-mudahan kita Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kedua orang tua kita. Berkatnya hadir perkumpulan ini ya Rabb. Orang tua kami yang masih hidup, panjangkan usia mereka dalam keadaan sehat afiat zahir dan batin, iman wal Islam, taqwa wal yakin wal istiqamah wal ibadah. Untuk orang tua kami yang telah meninggal dunia, Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'banhu. Ampuni dosa mereka, lapangi kuburan mereka, dan jadikan kuburan mereka bagaikan taman dan surga. Berkat kami dalam hadir dalam perkumpulan mulia ini ya Rabb. Tunaikan hajat-hajat kami, hajat dunia, hajat akhirat. Ya Rabb, angkat segala kesusahan yang kami hadapi. Sulitnya kami dalam ibadah, sulitnya kami meninggalkan maksiat, sulitnya kami untuk berbuat baik, sulitnya untuk bertutur kata yang indah. Ya Rabb, sulitnya kami mendidik anak-anak kami, sulitnya kami mencari rezeki yang halal. Angkat ya Rabb berkat berkumpul yang mulia ini, dan akhirkan usia kami dalam keadaan husnul khatimah, dapat mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama kami tak kala kami sakaratul maut, dapat menenangkan jiwa kami, dapat menenteramkan hati kami, dapat menuntunkan kami mengucap la ilaha illallah di akhir ajal kami. Begitu juga kami tak kala dikubur, tak kala kami ditaruh di dalam liang lahat. Ya Rabb, tak kala istri dan anak-anak kami telah pergi meninggalkan kami, seluruh harta kami diwarisi kepada mereka. Ya Allah, tak ada satu pun yang menemani kami. Jadikan kekasihmu Muhammad Rasulullah bersama kami di alam barzah untuk membantu kami menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Begitu juga nanti di akhirat, tak kala amal ibadah kami dihisab, amal kami diperiksa dan dilihat, ternyata banyak dosa dan maksiat. Ya Rabb, jadikan Rasulullah juga bersama kami untuk memohon ampunan kepada Engkau ya Rabb, agar kami selamat daripada fitan akhirat, agar Engkau masukkan kami ke surga bila hisab bersama junjungan kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, bibil Mustafa baligh
مقاصدنا واغفر ما مضى يا كرمي يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا رامي يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم